Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih Ustaz. Tapi tolong penjelasannya nanti ya Ustaz ya. Apa betul kalau hari kiamat tuh datang, gunung-gunung bertebangan kayak kapas gitu, matahari terbit di sebelah barat, bumi dilululantakkan? Apa memang begitu yang kiamat tuh sebetulnya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Oh gitu. Ya. Gimana tuh? Sebenarnya pikiran ibu sama dengan saya. Karena setahu aku kalau bumi ini bakal hancur, kiamat itu hancur semua. Oh gitu. Iya Ustaz, jadi apa benar itu? Kata ibu tadi bakal hancur, ini turunnya matahari dari itu? Dari barat? Dari barat. Ya. Oke, ya kan. Ya, pertanyaan tadi mungkin di setiap masyarakat pasti dipertanyakan. Ya. Cuman kan yang maha hak pertanyaan itu yang jawab ya Allah, ya kan. Tidak ada kebenaran yang paling hak itu Al-Quran, seperti itu kan. Jadi ukuran sebuah kebenaran itu diukur dari, tidak ada ukurannya adalah Al-Quran, ya kan, seperti itu. Coba buka di surat 42, ya kan, surat 42 itu ayat 17. Dipinjam dulu itu, gak apa-apa. Oh iya ya. Surat 42 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Jadi kiamat itu diulang lagi dalam Quran itu seperti itu. Jadi tidak ada kitab yang paling hak itu adalah turunnya kitab Al-Quran, ya kan. Karena pertanyaan itu ditanyakan dengan saya, kita kembalikan aja kepada Allah. Karena semua pertanyaan urusan itu dikembalikan kepada Allah. Kalau saya nggak akan bisa jawab gitu kan. Karena urusan kiamat, neraka, surga yang ditanyakan Bu Ayu tadi, ya kita tanya dengan Allah, dengan pedomannya. Karena Tuhan bilang apa yang ada terjadi di langit dan di bumi ini dikembalikan urusan kepada Allah. Surat 3 Al-Imran ayat 109. Surat 3 Al-Imran ayat 109. 109 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi semua urusan itu termasuk tentang pertanyaan Bu Ayu tentang hari kiamat, ya dikembalikan urusan itu kepada Allah. Nah, kita tanya dengan Allah, urusan ini kan kiamat, surga, neraka, pahala, dosa. Urusan siapa? Urusan siapa? Urusan Urusan Allah. Urusan Allah, bukan urusan saya, gitu kan. Seperti itu, ya kan. Nah sekarang tadi yang ditanyakan Bu Ayu itu kan ada kiamat itu seperti ini, kata Ustadz itu seperti ini. Nanti Bu, terbit matahari itu dari barat, ya kan, biasa terbit dari timur, seperti itu, ya kan. Nanti bumi itu dihancurkan. Pertama saya memahami dari sebuah ayat, Tuhan itu sangat mengurus ya. Kita ayat cukup terkenal, cuman kita sering baca Arabnya gitu kan, tapi tidak pernah membaca terjemahannya seperti itu. Coba dibuka ayat yang cukup populer, surat 2 Al-Baqarah 255. 255 Ustaz. Ya, surat 2 Al-Baqarah 255 ayat kursi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ayat ini kenal nggak ini? Ayat apa? Kursi. Ayat kursi. Coba baca Arab dulu sedikit aja. Allah Allahu la ilaha illa huwal
hayyul qayyum Oh. la ta'uzu sinatu wala naun. Oh. Lahu ma fis samati wa ma fil ar. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahu wa la yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bimasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ar wa la yauduhu hibzuhu wa huwal aliyyul azim. Ngerti? Enggak ya? Hah? Ngerti, Bu? Kita sering baca itu ya. Ayat itu untuk ngusir setan gitu. Iya. Iya, setahu aku itu ya, Iya. Ustaz. Iya, kan kita ngupas kiamat sekarang ini, bukan ngupas setan gitu kan. Tapi kenapa saya harus keluarkan ayat ini? Karena ayat ini harus saya keluarkan ada maksud gitu. Coba dibaca terjemahannya. Artinya ya, Ustaz. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, jadi tidak ada Allah selain Dia. Selain Dia. Terus, Yang maha hidup, jadi Allah itu maha Maha hidup. Terus, yang terus-menerus mengurus makhluknya. jadi Allah itu hidup terus menerus mengurus. Makhluknya. Kalau Tuhan tidak ngurus makhluk, hidup nggak Tuhan? Tidak. Hah? Jadi Tuhan itu terus menerus mengurus makhluknya. Jadi selama Allah itu maha kekal, bako gitu seperti itu. Selama itulah dia ngurus makhluknya. Kalau makhluknya sudah nggak ada lagi, apa yang mau diurus? Seperti itu. Jadi pemahaman makna kiamat itu harus didefinisikan menurut Allah, menurut Al-Quran, ya kan? Mari kita buka sama-sama di dalam Al-Quran. Kiamat itu ada di surat Qiyamah, ada di surat Waqi'ah, ada surat Al-Haqqah, ada surat Al-Qari'ah, ada Yaumus Sya'ah. Diartikan dalam bentuk terjemahnya kiamat. Nah, salah satunya ya buka surat 56 ayat 1 sampai 5 baca. Ya kan? Mari kita lihat pemahamannya, coba aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, mengkorong disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Jadi kiamat itu akan terjadi kalau ada satu golongan merendahkan golongan yang lain. Sudah terjadi belum? Sudah ya. Berarti kiamat. Berarti kalau kita menyalahkan itu sudah kiamat. Jangan didefinisikan dulu. Ini baru 1 sampai 5. Iya, Ya kan? Iya, Ya kan? Iya. Tidak boleh ditafsirkan. Karena- Jadi iya, jadi ini ayat harus ngurut dulu. Ya kan? Saya ambil satu ayat dalam bentuk surah Al-Waqi'ah. Coba aja lagi. Ya kan? Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Berarti kiamat benar-benar ada. Iya. Terus? Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Jadi terjadinya kiamat tuh kalau di suatu kiamat ada satu golongan kelompok orang merendahkan kelompok lain. Itu syarat untuk jadi kiamat. Terus lanjutkan. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, Jadi bumi diguncangkan, bukan dihancurkan. Namanya gempa bumi. Kan gitu kiamat tuh. Ya, itu namanya kiamat. Kalau di situ ada di suatu daerah atau di suatu bumi yang digoncangkan sehabis-habisnya gempa bumi, ya kan? Di situ pasti ada kelompok orang merendahkan kelompok lain. Satu lain menyalahkan yang lain. Itu pasti di wilayah itu ada kiamat. Namanya kiamatnya yaitu bumi digoncangkan. Terus dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. jadi bumi digoncangkan bukan dihancurkan, gunung diletuskan. Ya. Gunung meletus. Gunung luluh ya. Ya, meletus. Terus Maka jadilah ia debu yang berterbangan. jadi ketika gunung meletus, kurvatnya itu sampai ke ratusan kilo. Maka ketika gempa bumi yang ada di daerah Jogja, itu debunya sudah sampai ke Jawa Barat. Itu yang dikatakan debu yang bertebaran. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau pengertian kiamat di surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 5 tadi, pengertian seperti itu sudah ada belum kiamat? Sudah ada. Sudah ada. Nah, itu definisi kiamat di surat Al-Waqi'ah. Sekarang buka ayat lain.
surat 75 ayat 1. Ya kan? Sampai 5. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Surat berapa itu? 75 ayat 1. Surat apa namanya? Al-Mudassir. Ngawur kamu. Surat 71. 71. Surat berapa? 75 itu. 74. Surat 75. Surat 75 ayat 1. Iya tadi. Oh iya. Ini tujuh masalah Ustaz. Maaf Ustaz. Hmm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Surat apa itu? Nama suratnya surat apa? Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Tadi surat apa tadi? Al-Waqi? Al-Qiyamah. Tapi diartikan Kiamat. ada Al-Waqi diartikan kiamat, ada Al-Qiyamah diartikan kiamat. Nah, coba baca terus. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jadi ketika jiwa itu sedang menyesal ketika menghadap dengan Allah, itu kiamat namanya. Lanjutkan terus. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Terus. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Terus. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Kapan hari kiamat itu? Ya. Maka apabila mata terbelalak, dalam kurung ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Jadi mata terbelalak tuh matanya jelit. Bulan itu yang ada hitam itu mulai hilang. Orang lagi ngapain tuh? Matilah. Jadi ada orang matanya terbelalak, bulannya mulai hilang. Jadi mata manusia itu kan ada putih, ada hitam. Ya. Nah, ketika mata terbelalak, ya, bulannya hitam tadi itu mulai menghilang. Itu orang lagi ngapain? Kiamat. Di situ apa penerangannya? Sakratul? Itu kiamat namanya. Itu harus cerdas sama awam itu. Ya kan? Maka ada orang dalam sakratul, dalam menghadap Tuhan sakratul maut, matanya terbelalak ngeliat gini. Tapi mulai redup. Gelap. Ya kan? Nah, itu namanya kiamat. Terus lalu matahari dan bulan dikumpulkan. nah, matahari dan bulan dikumpulkan. Terus Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? jadi ketika matahari dan bulan itu dikumpulkan, namanya gerhana Gerhana bulan. gelap. Jadi mata hitam ini, yang hitam ini kan tadi mata itu belalak, diumpamakan seperti matahari dan bulan menjadi satu. Itu namanya gelap. Gerhana bulan, gerhana matahari gitu kan, gelap. Nah, itulah ketika mata terbelalak, matahari dan bulan itu tumburan, ya kan, nutup mati. Daya jelit, ketakutan, maka hilang. Itu namanya gelap. Nah, itu orang lagi apa? Kiamat. Lagi Kiamat. lagi ngapain tuh? Mati. Waktu sakratul. Nah, itu namanya kiamat. Oke. Jadi kiamat ada yang diceritakan seperti waqiah. Itu waqiah yang bumi digoncangkan, gunung meletus. Yang kedua ada kiamat, maknanya itu seperti mata terbelangak, ya kan? Terus bulan yang hitam itu mulai hilang, matahari dan bulan ditumburkan, itu gerhana bulan. Itu orang lagi sakratul maut. Itu kiamat namanya. Ya kan? Nah, itu dua. Yang ketiga, surat 69 Al-Haqqah ayat 1. Kiamat juga itu diartikan. Ya kan? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat. Hari kiamat. Surat apa itu? 69 ayat 1 Al-Haqqah. Surat Al-Haq. Al-Haq itu penegakan hukum, ya kan? Ketika manusia Al-Haq mulai ditegakkan, disebut diartikan makna Al-Haq atau kiamat. Terus lanjutkan. Apakah hari kiamat itu? Apakah Al-Haqqah itu? Apakah hari kiamat itu? Terus? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Terus? Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
Sedangkan kaum Adan, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Nah, waktu itu Al-Haqqah tegakkan hukum. Kaum Ad dengan Samud itu kaum Nuh dengan kaum Lot. Berarti zaman Nuh dan Lot sudah ada kiamat loh. Sudah ada umatnya selama 7 hari 7 malam mengalami kiamat dengan udara yang dingin, maka seperti tunggul-tunggul. Berarti kiamat di zaman kaum Ad sudah ada belum? Sudah ada di dalam Al-Quran. Di zaman kaum Samud sudah ada belum? Jadi kiamat sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Sudah, ya. Nah, dari surah Al-Haqqah berarti ketika penegakan hukum di suatu negeri, kaum Ad dan Samud pernah kiamat. Ya kan? Itu definisi kiamat di surat 69 Al-Haqqah. Ya kan? Nah, yang keempat, makna kiamat diartikan dalam bentuk bahasa Arabnya, yaitu surat 90 ini aja, surat 787. 787. Al-Araf. Al-Araf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu dalam kurung Muhammad tentang kiamat. Ada orang bertanya tentang hari kiamat. Bahasa Arabnya apa itu? Yas'alunaka anis Sya'atun. sya'atun. Sa'ah itu jam atau waktu. Jadi sa'ah itu diartikan kiamat. Al-Qari, Al-Waqi'ah diartikan kiamat. Al-Kiamat diartikan kiamat. Al-Haqqah diartikan kiamat. Asy-Sya'ah diartikan kiamat. Terus Kapan terjadi? kapan terjadi kiamat itu? Kapan Sya'ah? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Terus Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. jadi kiamat itu terjadi huru hara yang di langit dan di bumi. Bukan langit dan bumi hancur, tapi terjadi huru hara. Salah satu tsunami, salah satu COVID hari itu kiamat. Kan huru hara sekarang ekonomi itu kiamat. Ya kan? Bencana kiamat seperti itu. Huru hara apa yang ada di langit. Nah, kalau huru haranya sudah parah, itu saling bunuh nanti. Jadian COVID ini bisa saling bunuh-membunuh gitu. Ya, tidak kepercayaan ke pemerintah. Orang sudah kelaparan. Nah, itu jadi huru hara di langit dan di bumi. Terus Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. jadi kiamat itu dalam bentuk pemahaman makna kiamat di dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Ada al-waqi'ah dimaknai kiamat, ada yang dimahami asy-sya'ah itu kiamat, ada yang dipahami tentang al-qari'ah itu kiamat, ada yang dipahami al-sya'ah itu al-haqqah itu kiamat, dan ada al-kiamat ya kiamat. Kalau dipahami secara detail, kiamat itu apa? Jadi kalau ada mengatakan kiamat terbit matahari dari barat, nggak ada seperti itu. Atau bumi dihancur leburkan, nggak ada. Karena bumi digempa bumi kan benar, dari dataran menjadi selat bisa. Dulu Pakahuni dengan Merak itu disebut dataran Sunda. Ketika bencana maka menjadi selat Sunda. Maka bumi dihancurkan tapi tetap datar sama sekali. Ya kan seperti itu. Buka surat 20, 105, 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Jadi gunung itu dihancur sehancur-hancurnya kan terus. Kemudian Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Datar. Rata. Jadi dulu di ada gunung meledak itu jadi datar. Patung itu ya. Hah?
datar sama sekali. Jadi biasa dia. Seperti itu. Dulu Pakauhuni dengan Merak itu disebut namanya ada Gunung Krakatau. Ketika meledak ya suatu. Jadi gunung itu dihancurkan tapi datar. Maka kiamat itu dulu di situ ada daratan, sekarang jadi lautan. Atau ada dulu kelihatan laut, sekarang daratan. Dulu Sidoarjo, dulu itu kota industri besar. Setelah ada lumpur lapindo, maka dia rata sama sekali. Nah itu kiamat namanya. Jadi kiamat makna hakikatnya itu adalah mati. Nah cara matinya berbeda-beda. Ada namanya matinya secara pribadi, itu kiamat. Tapi ada disebabkan satu bencana besar, itu juga kiamat. Maka kiamat tuh ada yang sugro, ada istilah orang kiamat kecil atau kiamat besar. Nah kiamat kecil itu setiap manusia itu mengalami kiamat, yaitu mati. Kalau kita lihat hari ini di Indonesia atau di dunia ini, berapa banyak orang yang mati dan berapa banyak orang yang lahir secara pribadi. Nah ketika ada orang mati dalam satu kejadian, misalnya COVID atau juga tsunami, dalam satu detik, hitungan detik ratusan ribu orang, nah itu namanya kiamat juga, matinya dalam keadaan kiamat besar. Maka ada istilah orang di dalam ilmu, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kiamat kecil itu cuma kejadian biasa pribadi, tapi kalau kiamat besar ada kejadian yang sungguh luar biasa, disebut namanya kejadian bencana, gempa bumi, gunung meletus. Nah, di situ banyak orang yang mati. Itu disebut namanya kiamat besar. Itu makna kiamat. Jadi makna kiamat itu mati. Tapi cara matinya berbeda-beda. Ada yang kiamat kecil, matinya secara sendirian atau pribadi. Ada kiamat besar yang di suatu wilayah atau suatu bumi yang terjadi bencana karena ada sesuatu di situ, disebut kejadian besar, disebut kiamat besar. Itu makna kiamat. Jadi kalau ada orang mengatakan kiamat itu bumi dihancurkan sehabis-habisnya, terus nggak ada manusia lagi, itu kayaknya sampai dari Nabi Adam sampai sekarang nggak ada kejadian. Jadi orang salah paham dalam bentuk memahami aturan Al-Quran itu sendiri. Saya tidak mendapatkan dalam satu ayat Quran bahwa bumi itu akan dihancurkan terus matahari terbit dari barat. Tidak ada. Seperti itu. Itu perumpamaan. Jadi isi Quran itu ada perumpamaan. Seperti itu. Jadi kiamat itu arti maknanya ya mati atau sakratul maut. Itu. Oke?